training yang punya saya dan Bang Muklis, oke, sebagai sebagai yang perdana begitu ya. Betul. Nah, nanti akan seperti ini nih presentasinya. Jadi sahabat sekalian, di tanggal 28 sampai 29 Januari 2021, pada saat Anda nonton video ini barangkali ya bisa jadi tanggal itu udah lewat gitu ya. Kita menyelenggarakan satu program public training atau public workshop ya. Judulnya adalah Facilitating Active Online Learning. Ya, jadi memfasilitasi pembelajaran online secara aktif. Kita mungkin sudah terbiasa dengan mengajar secara aktif atau memfasilitasi belajar aktif di kelas tatap muka. Nah, bagaimana mengajar secara aktif di pembelajaran online atau di online training ya. Nah, program ini cocok sekali untuk para trainer, corporate trainer, internal trainer, professional trainer juga, kemudian Widya Iswara, pengajar-pengajar internal, dan juga para manajer begitu yang kerap diberikan tugas untuk melatih atau mengajar timnya, ya. Nah, di sini ada beberapa sasaran pembelajaran ya yang akan disasar dalam pelatihan ini. Yang pertama yaitu memahami prinsip belajar aktif itu seperti apa, ya, terutama untuk kelas online. Yang kedua, bisa memotivasi peserta dalam kelas online. Karena faktor motivasi dalam kelas online ini harus selalu terus ditumbuhkan dengan cara apapun, begitu ya. Kelas online ini perlu kita pahami, ini adalah kelas yang masih adaptasi, begitu kebanyakan orang masih asing, masih banyak yang belum bisa adaptasi secara penuh begitu. Jadi kita harus berikan motivasi juga kepada para pesertanya di samping kita menjelaskan materi-materi atau memandu aktivitas pembelajaran lainnya. Yang ketiga, tentu saja Anda bisa atau mampu menyajikan kegiatan pembelajaran secara dinamis walaupun dalam konteks online. Ya, kita akan belajar hal itu. Dan yang terakhir, bisa mendorong atau mampu mendorong peserta untuk melakukan belajar aktif secara mandiri di tempat kerja. Jadi satu hal yang bisa kita tanamkan kepada para peserta dari kelas online ini adalah peserta bisa menindaklanjuti menjadi belajar mandiri gitu teman-teman sekalian. Jadi tidak harus menunggu adanya program training di kelas, tidak harus menunggu jadwal training, tidak harus menunggu disuruh training. Justru dengan struggle-nya di dalam online training ini, para peserta nanti akan merasakan semangat belajar mandiri. Ya, oh ya, kemarin saya itu belajar sendiri loh di tempat kerja saya, dari meja kerja saya. Memang ada trainernya, tapi saya melakukannya secara sendiri gitu ya. Effortnya itu effort saya. Saya menyediakan mic, saya menyediakan laptop, saya menyediakan kamera, saya juga menyediakan makanan sendiri. Kemudian ini juga berlangsung dari rumah saya sendiri atau berlangsung dari tempat kerja saya sendiri, dari meja saya. Nah, semua hal yang dilakukan secara sendiri itu diharapkan nanti bisa menjadi trigger kepada para peserta untuk melanjutkan pembelajarannya secara mandiri. Jadi itu nanti hal-hal yang akan kita berikan pada Anda, trik-triknya bagaimana, materi-materinya seperti apa, kita akan sampaikan dalam program online training yang berjudul Facilitating Active Online Learning. Ya. Nah, ini berlangsung dari tanggal 28 sampai 29 Januari, dari jam 9 sampai jam 3, jadi kurang lebih ada sekitar 10 jam efektif ya pelatihannya. Dan tentu saja bukan hanya lecturing, ya, bukan hanya lecturing, tapi kita juga akan ada role play-nya, ada simulasinya, ada latihan-latihannya, sebagaimana kelas tatap muka langsung atau kelas offline yang biasa kita lakukan. Nah, fasilitatornya saya dan Bang Muklis tentunya ya. Nanti saya akan lebih banyak bicara tentang desain trainingnya, tentang rencana pembelajarannya seperti apa di online itu supaya menarik ya. Dan Bang Muklis nanti lebih banyak ke teknikalnya ya. Contohnya misalkan teknik class opening ya. Biasanya disebut apa tuh Bang Muklis? Teknik class opening tuh? Oh, gain attention. Gain attention. Ya, gimana caranya kita gain attention? Barangkali Anda punya ribuan ice breaking di kelas offline. Oke, kita convert ice breaking itu di kelas offline ya. Oke, kita convert ice breaking itu di dalam bentuk online. Nah, nanti Bang Muklis akan memberikan panduan-panduan ya gimana caranya mengconvert ice breaking atau game-game offline ke dalam bentuk kelas online ya. Sehingga
Anda nggak perlu cari ide-ide yang lain-lain lagi, yang aneh-aneh begitu ya. Anda cukup convert dari offline menjadi online. Ice breaking-nya judulnya masih sama begitu ya, cuma sekarang kita berlangsungnya secara online. Oke, lalu kemudian ada teknik diskusi dan questioning. Ya, di channel YouTube Training Institute Indonesia itu ada penjelasan dari Bang Muklis tentang diskusi Philip 66. Ya, Bang Muklis ya, masih ingat nggak? Ingat dong. Iya dong. Teknik diskusi Philip 66. Nah, itu juga nanti kita praktekin ya Bang ya. Ada praktek. Ada praktek. Jadi kita mencoba apa sih diskusi Philip 66. Kalau selama ini kita cuma mengenal istilah diskusi itu berdua-berdua lalu ngobrol, tukar pendapat dan sebagainya. Ternyata model diskusi itu ada yang lebih menyenangkan lagi. Nah, salah satunya adalah model Philip 66 dan ada juga satu lagi model fishbowl. Itu nanti bisa kita praktekkan di dalam kelas online ya. Jadi bukan hanya breakout room lalu ngobrol berdua-berdua ya. Nah, ini akan dipraktekkan lagi. Lalu kemudian ada teknik memandu simulasi. Gimana sih kalau kita mau ngadain simulasi atau role play begitu ya? Kita akan satu materi akan kita praktekkan gitu, satu langkah-langkah kita akan praktekkan. Gimana sih caranya kalau dalam kelas online itu memandunya gitu ya? Supaya semuanya bisa melakukan praktek-praktek itu dengan benar, sesuai dengan langkah yang dicontohkan. Dan teknik membawakan feedback, tentu saja ya. Kalau orang sudah praktek, harus kita beri feedback gitu ya. Dan ini nanti akan diberikan oleh Bang Muklis tekniknya seperti apa memberi feedback itu. Boleh kasih bocoran Bang? Kasih feedback itu yang efektif itu bagaimana? Pakai model sandwich. Pakai model sandwich. Ya. Kayak apa model sandwich itu? Nah, nanti kita akan bahas ya. Jadi sandwich itu apa? Roti lapis ya Bang? Roti lapis. Roti lapis. Jadi ada model sandwich atau model roti lapis yang akan dibawakan oleh Bang Muklis nanti supaya Anda bisa memberikan teknik feedback yang lebih efektif lagi kepada para peserta training Anda. Dan yang terakhir tentu saja adalah penugasan dan project ya. Jadi caranya gimana sih ngasih tugas, monitoring itu gimana gitu ya. Apakah perlu waktu yang sampai berbulan-bulan gitu ngasih tugas itu atau cukup waktu beberapa hari? Kalau pengalaman Bang Muklis gimana nih ngasih tugas dan monitoring itu Bang? Yes, biasanya kalau dari kelas kita efektif biasanya sih 30 hari gitu ya. Jadi 30 hari itu kita lihat nanti dari hasilnya misalkan dalam 1 minggu nanti kita review apa yang mereka lakukan, terus bagaimana perkembangannya, kendalanya di mana. Kemudian nanti kita kasih masukan, minggu kedua kita feedback lagi dari hasilnya, minggu ketiga sampai minggu keempat. Kenapa begitu? Karena nanti kita akan bisa kelihatan tuh grafik pertumbuhannya. Ya, nggak usah terlalu lama juga, karena kalau terlalu lama biasanya justru malah nggak efektif lagi, karena sudah terkontaminasi dengan banyak hal gitu kan. Seperti halnya kalau kita bicara soal kurva melupakan ya dari Ebbing House itu, jadi kita menjaga supaya tidak tempat lupa, karena kita habis training biasanya kalau di offline ya, begitu training keluar dari tempat training ke angkot aja udah mulai lupa tuh, untuk naik ojek ya udah mulai lupa gitu kan. Nah kita biar menjaga itu ya supaya kurva Ebbing House-nya tetap terjaga, tetap tidak turun, tetap meningkat. Iya. Jangan sampai ketika keluar ruangan berjatuhan materi-materi trainingnya ya, entah di mana berserakan gitu Bang. Begitu seminggu kemudian ditanya, kamu gimana tugasnya? Bapak siapa ya? Dia lupa sama kita. Sampai ke trainer-trainernya lupa dia. Sampai atasan dia lupa. Iya, Bapak siapa? Saking lupanya. Itu kurva apa tadi Bang? Maaf. Kurva forgetting curve dari Ebbing House ya. Oke, forgetting curve dari Ebbing House ya. Ini satu kurva melupakan ya istilahnya kalau di kita ya. Yes. Jadi orang itu punya mekanisme untuk bisa lupa. Nah, project tugas itu ada caranya penyampaiannya supaya menjaga agar materi pelatihan itu tidak terlupakan dengan mudah oleh para peserta ya. Nah, cuma ya tidak dalam waktu yang begitu cepat dan juga tidak dalam waktu yang lama. Bang Muklis itu memberikan durasi kira-kira sekitar 30 hari ya, sebagaimana judul buku beliau, 30 hari mencari cinta. Bukan. 30 hari. 30 hari mencari nafkah. Kalau itu udah berkeluarga Bang. Udah berkeluarga. Kalau masih pacaran mencari cinta, kalau masih jomblo mencari cinta Bang. Tapi cinta tanpa nafkah. Berkeluarga mencari nafkah. Enggak Kang, tapi cinta tanpa nafkah percuma juga. 30 hari apa tadi judul bukunya?
30 Days Road to Success, 30 hari 30 jalan days menuju sukses. ya. Jadi buku beliau ini menarik sekali, 30 Days Road to Success, dan itu juga banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau selama 30 days ya, yang di dalam buku itu diceritakan selama 30 days bagaimana mendampingi orang-orang yang training begitu ya Bang ya. Yes. Training, kemudian ada project, kemudian pelan-pelan dengan project itu mulai kelihatan perubahan-perubahannya. Jadi Yes. tadi Bang Muklis memberikan ilustrasi waktu mingguan gitu ya. Minggu pertama gimana, minggu kedua gimana, minggu ketiga gimana, minggu keempat gimana. Jadi dalam waktu 4 minggu itu dilihat konsistensinya. Kalau cuma seminggu barangkali belum bisa dikatakan sukses ya Bang ya. Karena kita belum tahu yang berikutnya gimana gitu ya. Betul. Karena ini Kang, saya ini sharing aja ya. Pengalaman saya juga dengan Trainindo dan selama ini kita sudah beberapa tahun menjalankan program pendampingan dalam artian melihat hasil pekerjaan mereka yang menggunakan teknik-teknik dari kelas training. Itu memang alhamdulillah kalau dengan adanya penugasan dan proyek itu akan terpakai gitu Kang. Tapi kalau misalkan mereka hanya dikasih training terus dilupakan begitu saja, artinya sudahlah mereka jalan masing-masing, atau cuma ditanya sama kita gimana pada perkembangan nggak ada, tapi nggak bisa diukur. Sementara kalau mungkin buat teman-teman provider training ataupun juga trainer profesional, salah satunya adalah user kita bisa mengukur seberapa besar sih yang mereka keluarkan atau biaya yang mereka keluarkan dengan hasil yang mereka terima, jadi lebih terukur. Ya, buat teman-teman trainer internal, trainer yang memang di dalam perusahaan juga lebih baik. Kenapa? Salah satunya bisa menilai nih hasil dari pesertanya, bahkan mungkin bisa jadi untuk mempromosikan mereka ke jabatan yang lebih baik lagi, lebih tinggi lagi, gitu kan. Jadi ada ukurannya, lebih enak kita melihat hasilnya gitu. Iya, ada ukurannya dan ada dampaknya begitu ya Bang ya? Dampaknya, betul Kang. Jelas jadinya gitu kalau kita training itu. Nah, jadi teman-teman sekalian ya tidak jauh beda dengan training offline. Semua hal seperti yang tadi Bang Muklis dan saya diskusikan tadi itu dalam online training pun kita perhatikan. Ada ukurannya, ada dampaknya, setelah training ada evaluasi, setelah training ada project begitu ya. Jadi betul. Tidak perlu khawatir pelatihan online ini akan jauh sekali berbeda dengan pelatihan offline. Oh enggak gitu. Kita juga selalu memperhatikan metode-metodenya ya. Dan kalau di pelatihan offline ini judulnya biasanya apa Bang? Training Skill Mastery begitu ya? TSM ya. TSM. Itu yang sering udah kita jalan bertahun-tahun ya selama ini. Iya. Kelas yang akan kita selenggarakan itu jadwalnya tadinya 2020 ya, bulan Maret kalau nggak salah, tapi ternyata keburu pandemi ya Bang ya. Betul. Bahkan ada kelas satunya lagi pesertanya semua udah kumpul, pandemi ya nggak jadi juga ya. Nggak jadi. Misalnya ada kelas performance ya. Iya. Nah, jadi teman-teman ini juga salah satu upaya yang kami lakukan ya, melakukan konversi dari training offline ke online. Dari tadinya bentuknya atau judulnya saja Training Skill Mastery, sekarang karena kita banyak menjalankan training secara online, maka diubah judulnya menjadi Facilitating Online Learning. Dan materi-materinya juga kita sesuaikan ya, supaya Anda semua, para trainer, para manajer gitu, bisa memfasilitasi belajar secara online. Karena sekarang konteksnya sedang online training, begitu teman-teman sekalian. Nah, kemudian kalau untuk investasi ini sangat murah sekali. Jadi kalau di masa pandemi ini apa-apa murah begitu ya Bang ya. Training murah begitu kan, apa juga murah begitu. Nah, kesempatan bagus Kang buat belajar malah. Iya malah gitu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini. Bukan berarti kita berharap pandemi terus-terusan begitu ya. Cuma ya memang suatu saat pandemi ini akan berakhir dan kita berharap segera berakhir. Artinya apa? Artinya kesempatan kita untuk belajar dengan biaya atau dengan investasi yang rendah tapi kualitasnya juga tidak jauh berbeda dengan offline training, itu makin sempit kalau tidak Anda manfaatkan segera gitu ya. Jadi bentar lagi nih akan berakhir nih pandemi begitu ya. Nah, nanti setelah pandemi berakhir mungkin semuanya kembali ke harga normal, programnya kembali ke yang offline training kebanyakan begitu. Di masa sekarang justru saatnya kita berinvestasi mumpung kitanya juga ada waktu untuk work from home. Harga-harga training atau investasi training juga tidak terlalu mahal. Jadi ini saatnya kita melakukan investasi leher ke atas. Dan satu hal lagi yang menarik teman-teman sekalian,
kita di kelas ini mulai tahun 2021 memberikan hadiah ya, memberikan giveaway buat teman-teman sekalian ya. Jadi ada giveaway-nya itu adalah yang mendukung supaya Anda semua bisa melakukan aktivitas secara online ya. Baik itu mikrofon, webcam, tripod, lampu dan semuanya ya untuk peserta-peserta terpilih sesuai dengan kategori yang sudah ditetapkan. Nah, untuk pendaftaran Anda bisa menghubungi Mbak Ica ya, di sana ada nomor teleponnya langsung, Anda bisa WA atau bisa telepon beliau. Dan kami juga memberikan tools kepada Anda berupa template, yaitu lesson plan, rencana pembelajaran, jadi Anda tinggal ngisi saja. Lalu ada tips-tips untuk menggunakan online learning equipment, ya seperti tadi, mikrofon, kemudian kamera, bagaimana menggunakannya, lampu, bagaimana cara penempatannya, supaya online training Anda menjadi lebih efektif lagi. Ya, kira-kira itu teman-teman sekalian ya, karena belum tertampung pertanyaan, ini masih tayangan perdana, jadi saya belum melayani tanya jawab. Ya, saya gitu nambahin dikit Kang. Ya, boleh. Jangan lupa, siapa tahu Anda nontonnya channel ini atau yang sekarang tampil ya, video tayangan ini, sudah lewat dari tanggal 28-29, kita masih ada batch 2 tanggal 4 dan 5 Maret ya, jadi bisa ikut di sana. Kemudian ini juga saya mesti tambahkan sedikit Kang, karena ini cukup penting. Banyak orang begitu belajar soal bagaimana facilitating online ini, bagaimana menggunakan Ganyu, wah Pak, saya udah pernah Pak, sebenarnya ini saya sudah pakai Pak selama ini. Nah, ya ini menarik, kenapa? Jadi nanti teman-teman yang sudah pakai materi, sudah pakai teknik-tekniknya, sekarang lebih terstruktur gitu teman-teman. Jadi betul. Kalau selama ini kan lompat sana lompat sini, nah ini kita buat lebih terstruktur, tahapannya ada. Makanya itu tadi ya, 9 event of instruction itu adalah lebih terstruktur. Dan yang paling penting adalah kita bisa mengukur seberapa besar peserta bisa menyerap materi yang kita sampaikan. Gitu Kang. Oke, jadi ini nama konsepnya sebenarnya pendekatannya itu namanya Ganyu 9 Events of Instruction. Jadi ada 9 aktivitas di dalam pelatihan itu yang harus ada dan dilakukannya secara berurutan. Nah, barangkali Anda hanya mengenal ice breaking-nya saja yang harus menarik, kemudian presentasinya saja yang harus menarik, kemudian game-nya, kemudian evaluasinya yang harus menarik. Nah, sebenarnya totalnya bukan hanya 4 atau 3 begitu ya, tapi ada 9 aktivitas yang harus kita bawakan dalam satu pelatihan baik online maupun offline gitu, sehingga ke-9 aktivitas itu nantinya akan membawa peserta kepada pemahaman yang diperlukan. Gitu Bang Muklis ya, kurang lebih. Sip, Kang. Oke, saya stop share dulu ya Bang, biar teman-teman bisa melihat wajah Bang Muklis yang ganteng. Gimana Bang, ada yang mau disampaikan? Yes, ya, saya pikir, saya rasa sebenarnya cukup. Tapi teman-teman sekali lagi pantengin terus channel ini karena di sini kita akan sama-sama mengupas hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran online, pelaku training atau provider maupun trainer online-nya, juga orang-orang yang memang terlibat di dalam dunia online saat ini, yang memang mungkin ya agak cukup panjang waktu kita melakukan itu. Kita berharap semua pandemi ini berakhir, tetapi kita juga harus tetap menjalankan hidup ini sebaik mungkin, senormal mungkin dengan keadaan yang mungkin saat ini baru istilah new normal. Tapi tetap kita hidup masih normal. Jangan sampai kita juga jadinya abnormal gitu kan. Tapi walaupun new normal kita tetap normal ya. Mudah-mudahan sehat semua, tetap sukses dan ingat never ending learning, terus belajar. Silakan Kang Isman. Baik, ini kayaknya makin kesini makin mulai mendekati banyak yang abnormal nih Bang. Oleh karena itu channel ini hadir supaya Anda bisa beradaptasi dan Anda bisa kembali kepada kenormalan yang biasanya dilakukan begitu ya. Tidak menjadi abnormal. Jadi normal baru begitu Bang ya? Normal baru ya, yang benar normal baru. Oke. Saya rasa itu saja. Jadi karena sekali lagi ini karena tayangan perdana, belum ada tampungan pertanyaan. Jadi tadi sedikit-sedikit saja saya bertanya kepada Bang Muklis mengenai materi yang akan beliau fasilitasi. Karena materi ini juga difasilitasi oleh saya dan beliau begitu. Namun untuk kedepannya ya, kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan untuk training-training begitu, ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari training itu apa sih yang ingin diketahui, silakan Anda boleh kirim ke email kami ulastraining@gmail.com ya, sekali lagi ulastraining disatukan semuanya huruf kecil semua
ulastraining@gmail.com ya. Nanti Atau ada di Anda juga deskripsi ya, Kang? ada di deskripsi, saya cantumkan nanti ya. Dan atau Anda bisa juga WA di nomor yang tadi ada di brosur pada saat saya screen share. Itu aja Bang Muklis ya. Kita Yes. pamit dulu. Terima kasih banyak rekan-rekan Sama-sama. sekalian. Sehat selalu dan sekali lagi jangan lupa gunakan, manfaatkan waktu yang tersedia ini sebaik mungkin untuk investasi leher ke atas. Karena kapan lagi kita diberi musibah tapi juga sekaligus diberi peluang untuk peningkatan dan perbaikan diri secara bersamaan. Saya Muhammad Isman dan Mukhlis Abdillah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.